Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aka dalam rekam horor. Di rekor kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Perjalanan Pulang Kampung. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aka Misteri. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ya, bunga 7 rupa sudah dibawa, ucap Melia, bocah yang menginjak usia 12 tahun dan kini baru saja naik ke bangku kelas 6 sekolah dasar itu, bertanya pada ayahnya yang sedang memasukkan barang mereka ke dalam bagasi mobil. Bunga 7 rupa? Untuk apa? Tanya Fadli, tangannya memasukkan tas ketiga. Ayah nggak pernah dengar rumor yang beredar, katanya. Kalau kita mau mudik dengan perjalanan lebih jauh dari 24 jam dan melewati jalan hutan lindung di Kecamatan Priangan itu harus menebar bunga 7 rupa saat memasuki area hutan ya. Apalagi kalau kita nanti lewat sana saat matahari sudah terbenam, Melia menjelaskan sambil berdiri di sebelah Fadli. Fadli pun mengernyitkan dahinya. Kamu dengar dari mana cerita seperti itu? Dari Ibu Nirina ya? Kan kemarin Melia cerita kalau kita akan pulang ke kampung ayah saat main ke rumah Nirina. Saat Melia sebutkan daerahnya, ternyata keluarga Nirina itu asalnya dari sana juga. Nah, mereka kalau pulang kampung selalu bawa bunga 7 rupa. Jangan terlalu percaya tahayul, Mel. Kita percaya sama Allah aja. Pokoknya jangan lupa berdoa sebelum berangkat. Dan jangan takabur. Insya Allah nanti kita akan dijaga selama perjalanan, ucap Fadli yang selesai menyusun barang serta mobil bagasi yang sudah ditutup. Ayah nggak percaya, padahal ini berdasarkan bukti nyata. Kita perjalanan jauh loh ya, Melia bersikeras dengan keyakinannya setelah mendengar cerita dari keluarga teman sekelasnya itu. Fadli hanya menanggapi Melia dengan senyuman dan mengusap kepala putri sulungnya itu. Ada apa Thomas? Tanya Hanum pada suaminya yang dari pintu rumah tadi dia lihat tengah mengusap kepala putri mereka. Bu, ayah nggak percaya dengan bunga 7 rupa yang Melia katakan. Ibu sudah cari bunganya kan? Tanya Melia sembari mendekati ibunya. Hanum menatap sang suami. Putri sulung mereka itu memang sudah mengatakan perihal bunga 7 rupa sejak beberapa hari yang lalu. Akan tetapi Hanum tidak mengindahkan ucapan Melia. Pikiran Hanum sama dengan Fadli. Mereka lebih percaya akan kekuatan doa dan yang penting jangan berbicara kotor, serta takabur saat di perjalanan. Apalagi di tempat yang tidak ada pemukiman warga. Jangan bilang ibu juga tidak percaya, sama seperti ayah, tuding Melia sambil menatap sang ibu. Hanum beranjak. Dia membuka pintu mobil dan memasukkan 4 buah bantal di sana. Bu, ibu nggak percaya? Nggak percaya juga sama Melia? Tanya Melia. Dia mengikuti Hanum. Bukan tidak percaya, sayang. Tapi apa cara itu benar? Ibu rasa tidak benar. Jangan terlalu menuruti hal-hal yang seperti itu. Kita percayakan saja sama Allah. Hanum menutup pintu mobil dan kembali ke dalam rumah. Masih ada yang harus diambil. Melia tampak merenggut kesal. Ayah dan ibunya tidak ada yang mau mendengarkan ucapannya. Sudah,
Ayo masuk ke dalam mobil, kita mau berangkat sekarang, ucap Fadli pada Melia yang terlihat masih kesal. Fadli sekeluarga akan menempuh perjalanan sekitar 3 hari dengan menggunakan mobil. 3 hari hanya perjalanan saja. Jika mereka ada singgah untuk menginap tidur, maka perjalanan akan lebih lama dari itu. Mereka bertolak dari Pulau Sumatera dan menuju ujung Pulau Jawa. Sebenarnya ini adalah kepulangan Fadli untuk yang pertama kalinya sejak 20 tahun terakhir. Sejak dia dan orang tuanya pindah ke Pulau Sumatera. Setelahnya Fadli dan orang tuanya tidak pernah lagi mengajaknya untuk kembali ke tanah Jawa, ke kampung halamannya. Entah apa alasannya, Fadli juga tidak tahu. Mereka hanya bertukar kabar melalui ponsel dan sosial media dengan keluarga di sana. Itu pun hanya beberapa keluarga saja. Saat ini Fadli pulang kampung setelah orang tuanya meninggal dunia sejak 5 bulan yang lalu. Adik ibunya menelpon dan meminta Fadli untuk pulang saat sehari setelah ibunya dan ayahnya meninggal dunia. Katanya ada hal penting yang harus diberitahu pada Fadli, tapi tidak bisa diberitahu melalui telepon. Baru kali ini Fadli sempat untuk pulang. Kebetulan bertepatan dengan hari libur kenaikan kelas. Jadi anak-anak Fadli pun libur sekolah. Sudah semuanya? Apa ya ada yang masih ketinggalan? Tanya Hanum pada kedua anaknya yang sudah duduk di kursi tengah. Sepertinya sudah tidak ada, Bu, jawab Aryan, anak kedua dari Hanum dan Fadli. Sabuk pengamannya perhatikan lagi ya. Sudah benar apa belum? Tanya Fadli pada kedua anaknya. Melia dan Aryan sama-sama mengecek sabuk pengaman mereka. Sudah, Mas. Kali ini Hanum bertanya pada suaminya. Ini perjalanan jauh, jadi mereka tidak mau ada yang ketinggalan lagi. Kata orang, pamali untuk kembali ke rumah jika kita sudah berada di jalan. Ada saja halangan yang bisa ditemui saat perjalanan nanti. Sepertinya sudah, jawab Fadli. Aku tutup pintu ya. Hanum pun menutup pintu dan mengunci pintu rumah. Lampu teras dan lampu ruang keluarga dibiarkan menyala. Nanti 3 hari sekali adik Hanum akan datang sekedar untuk mengecek rumah. Mengingat semakin maraknya kasus pencurian di rumah kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Fadli dan Hanum serentak mengucapkan basmalah dan mereka juga membaca doa ketika akan naik kendaraan. Tak lupa, anak mereka juga diminta untuk berdoa. Loh, Bu, itu kenapa lampu teras hidup mati seperti itu, Bu? Tanya Aryan saat Fadli baru saja menghidupkan mesin mobil. Hanum, Fadli dan Melia melihat ke arah yang ditunjuk oleh Aryan. Apa bola lampunya akan putus? Gumam Fadli. Tapi masih bisa didengar oleh Hanum. Jadi bagaimana ini, Mas? Apa kita ganti dulu bola lampunya? Tanya Hanum sambil melihat ke arah lampu yang masih sama, hidup mati. Apa nggak ada orang yang bisa bantu? Soalnya kita sudah menjadwalkan perjalanan. Takutnya kita melenceng dari jadwal dan tidak bisa tiba tepat waktu di penginapan, ucap Fadli. Kalau begitu nanti kita minta bantuan sama Aidil aja untuk mengganti bola lampunya, ucap Hanum kemudian. Aidil adalah adiknya yang akan melihat-lihat rumah mereka saat mereka pergi nanti. Oke, baiklah,
Kita pergi sekarang ya, ucap Fadli sembari melihat jam di pergelangan tangannya yang sudah menunjukkan pukul 2 siang. Saat mobil baru berjalan, Hanum sempat melihat ke arah belakang, ke arah rumah mereka yang perlahan terlihat semakin menjauh. Ketika rumah hampir tak terlihat karena terhalang oleh rumah tetangganya, Hanum terkejut saat melihat seorang nenek tua yang berdiri di depan teras dengan tangan yang dilambaikan. Entah menyuruhnya untuk pergi ataupun menyuruhnya untuk kembali. Hanum menggeleng-gelengkan kepala. Dia merasa tidak yakin dengan penglihatannya barusan. Dia yang seumur-umur belum pernah melihat makhluk tak kasat mata yang sering orang-orang ceritakan. Rasanya tak yakin dengan apa yang baru saja dia lihat. "Kenapa?" tanya Fadli saat menyadari jika Hanum menggeleng-gelengkan kepala beberapa kali. Enggak apa-apa mas, jawab Hanum sembari tersenyum. "Ya, kenapa kita nggak naik pesawat saja sih?" tanya Aryan saat mobil baru saja keluar dari gang rumah mereka. Naik pesawat itu kan tiketnya mahal. Belum lagi dari bandara ke rumah keluarga almarhum nenek kalian itu kan jauh. Butuh 5 jam perjalanan. Itu kalau naik mobil. Kita berangkat saat mepet ke hari lebaran lagi. Ayah juga nggak yakin masih ada kendaraan nanti untuk ke kampung nenek kalian. Kan masih ada, lebih baik naik mobil. Selain bisa hemat ongkos, kita juga bisa berhenti jika nanti ada tempat-tempat yang dirasa bagus, jawab Fadli menjelaskan. Tapi kan lama sampainya ya. Mana duduk, capek, lama-lama di dalam mobil, jawab Aryan masih saja protes. "Ya kalau capek ya tinggal kita istirahat saja nanti. Lagi pula ayah sudah pesan kamar untuk kalian menginap nanti malam. Jadi kita bisa tidur nyenyak di atas kasur agar gak pegal berada di dalam mobil terus," jawab Fadli. Setelahnya, dia melihat Melia yang masih saja diam sembari melihat ke arah luar jendela. Melia duduk di belakang Hanum, sementara Aryan duduk di belakang Fadli. Ya, Fadli memang sudah memesan kamar untuk malam ini. Dia sudah menjadwalkan perjalanan hari ini dan akan menginap di penginapan yang memang sudah dia tahu lokasinya. Sementara untuk besok malam, Fadli belum tahu di mana mereka akan menginap, sehingga dia belum memesan penginapan. Ini juga kali pertama Fadli ke Pulau Jawa dan menggunakan mobil. Dia beberapa kali pernah ke sana, tapi untuk urusan pekerjaan dan menggunakan pesawat. Mobil yang dikendarai Fadli kini memasuki kawasan yang tidak ada rumah penduduk. Setelah ini nanti akan ada kota kecamatan pertama di kabupaten yang berbeda dengan tempat mereka berada saat ini. Di kecamatan itulah penginapan yang sudah Fadli pesan berada. Saat ini mereka baru jalan lagi setelah sholat maghrib dan makan malam. Gelap sekali ya. Apa jalan gelap ini akan panjang? Tanya Aryan yang melihat sekitar. Sejauh dia memandang, hanya ada kegelapan. Sesekali ada mobil yang datang dari arah berlawanan dengan mereka. Sesekali lagi ada mobil yang menyalip. Belum dia lihat adanya sepeda motor saat memasuki kawasan gelap ini. Lumayan panjang, ini perbatasan kabupaten. Ada sekitar 10 km, jawab Fadli yang tetap fokus mengemudi. "Ya, di depan sana ada tugu perbatasan ya?" tanya Melia yang sejak tadi lebih banyak diam. Iya,
Tidak jauh lagi ada tugu perbatasan. Emang kenapa Melia? Tanya Fadli. Sementara Hanum tidak ikut bertanya, tapi dia memutar tubuhnya agar bisa melihat putrinya itu di belakangnya. Nanti kedipkan lampu mobil atau bunyikan klakson ya, ucap Melia lagi. Loh, kali ini apalagi Melia? Tanya Fadli yang masih merasa asing dengan apa yang Melia ucapkan. Kata Ibu Nirina, begitu ya? Kalau kita nggak kedipkan lampu atau nggak bunyikan klakson bagaimana? Tanya Hanum yang merasa ikut penasaran. Katanya bakal ada yang ngikutin kita kalau gak ikutin semua itu, Bu, jawab Melia, lalu mengambil kertas yang ada di dalam tas kecilnya. Itu kertas apa, Melia? Tanya Hanum saat melihat Melia membuka lipatan kertas itu. Ini lokasi-lokasi yang punya pantangan dan ada yang harus kita patuhi kalau lewat, Bu. Coba Ibu lihat, kamu dapat dari mana, Melia? Tanya Hanum sembari mengulurkan tangan pada putrinya itu. Hanum melihat tulisan dan beberapa gambar yang dibuat dengan pena di atas 2 lembar kertas yang kini dia pegang. Siapa yang memberimu kertas itu, Melia? Tanya Fadli setelah melihat sekilas dari tangan Hanum. Ibu Nirina ya. Keluarga Nirina kan kalau lebaran selalu pulang ke sana. Jadi dia sudah hafal letak-letak lokasi yang punya pantangan dan anjuran. Hanum dan Fadli saling pandang. Keduanya masih tak habis pikir dengan apa yang putri mereka percayai. Ya, itu tugunya. Cepat bunyikan klakson atau kedipkan lampu, teriak Melia saat melihat tugu perbatasan kabupaten yang dia maksud. Tak ada kendaraan yang lewat di sana saat ini. Hanya mereka saja. Fadli melewati tugu itu tanpa melakukan apa yang Melia katakan. Aduh, ayah kenapa gak ikutin ucapan Melia? Itu tubuhnya sudah lewat, ucap Melia panik. Ia melihat ke belakang, ke arah tugu yang semakin lama semakin menjauh. Kalau nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jangan salahkan Melia yang tidak memberitahu, ucap Melia kesal. Ia melipat tangannya di dada. Jangan bicara seperti itu. Berdoa saja agar kita semua selamat dalam perjalanan ini, ucap Fadli yang kembali fokus dalam perjalanan. Hening sesaat. Hanya ada suara deru mesin mobil yang terdengar. Dedaunan di sekitar sana juga terlihat bergoyang-goyang karena angin kencang, seolah membuat suasana malam semakin mencekam. Ayah, awas! Melia berteriak tatkala melihat sesuatu di tengah jalan. Seketika decitan ban mobil terdengar nyaring karena Fadli menginjak rem dalam-dalam secara mendadak. Apa itu? Apa kita menabrak seseorang, Mas? Tanya Hanum panik. Tapi tadi Mas tidak lihat kalau di sana ada orang, jawab Fadli sambil membuka pintu dan keluar untuk melihat apa yang sebenarnya telah dia tabrak. Atau mungkin tidak jadi tertabrak. Hanum yang panik juga ikut keluar. Namun, dia meminta Amelia dan Aryan untuk tetap di dalam mobil saja. Astagfirullah. Fadli segera berlari ke arah belakang mobil tatkala melihat seorang wanita tua terbaring meringkuk di tengah jalan. Ya Allah, apa kita menabraknya, Mas? Hanum ikut berlari
Dan kini dia juga Fadli sudah berjongkok di dekat wanita tua itu. "Bu, apa ada yang terluka? Apa ibu sanggup duduk?" tanya Hanum sembari membantu Fadli untuk membantu wanita tua itu agar bisa duduk. Wanita tua itu tidak bersuara, akan tetapi dia berusaha untuk bangkit dengan bantuan Fadli juga Hanum. "Ayo, kita ke pinggir dulu. Bisa bahaya jika ada mobil yang tiba-tiba melaju," ucap Fadli sembari membantu wanita tua untuk berdiri, sementara Hanum bergerak cepat untuk membantunya. Fadli dan Hanum membawa wanita tua itu untuk duduk di depan mobil, sementara pintu dibiarkan terbuka. Hanum memberinya air mineral dalam kemasan botol kecil. "Minum dulu, Bu," ucap Hanum. Dia sebenarnya masih ketakutan, takut terjadi sesuatu kepada wanita itu. Dan ada satu lagi ketakutan yang Hanum rasakan. Dia tadi juga jelas-jelas melihat tidak ada orang di depan. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba wanita itu bisa berada di belakang mobilnya? "Kalian mau kemana?" tanya wanita tua itu setelah menghabiskan satu botol air. "Kami mau ke Pulau Jawa, Bu," jawab Hanum. "Bisa berikan aku tumpangan sampai ke pelabuhan?" Hanum dan Fadli saling pandang. Tapi sebelumnya, apa ibu tidak kenapa-napa? Apa ada yang sakit? Mungkinkah tadi saya menabrak ibu di sana?" tanya Fadli yang masih penasaran. "Iya, kamu menabrakku. Tapi tidak apa-apa. Ayo kita berangkat sekarang." Fadli dan Hanum masih ragu. Satu hal yang membuat mereka semakin bingung. Jika memang wanita itu tadi tertabrak, kenapa dia baik-baik saja? Bahkan tidak ada yang luka ataupun lecet sedikit pun di tubuhnya. "Ayo kita ke rumah sakit atau ke klinik pertama yang kita jumpai dulu, Mas. Kita harus memeriksakan kondisi ibu," ucap Hanum. Dia takut wanita tua itu akan kesakitan nantinya. Bisa saja sekarang rasa sakit itu belum terasa. Tapi ternyata jika terlambat akan berakibat fatal. "Tidak perlu. Sudah aku katakan aku baik-baik saja. Kan jika memang kalian merasa bersalah, antarkan aku sampai ke pelabuhan." Hanum dan Fadli tidak punya pilihan lain. Mereka memang merasa bersalah karena telah menabrak wanita itu. Meski sebenarnya mereka tidak melihat ada orang di depan mobil tadi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, akhirnya Fadli dan Hanum setuju untuk mengantarkan wanita itu hingga ke pelabuhan. Toh mereka juga akan melewati jalan itu untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Sekarang mobil kembali melaju dengan personil yang bertambah satu orang. Wanita tua itu yang baru diketahui bernama Marni itu kini duduk di kursi tengah, tepat di sebelah Melia. Melia kini berada di tengah-tengah Marni dan Aryan. "Kalau boleh tahu, ibu dari mana? Kenapa malam-malam seperti ini berjalan kaki sendirian?" tanya Hanum. Sebenarnya sudah sejak dari tadi ia ingin bertanya hal itu, akan tetapi baru sempat untuk bertanya sekarang. Fadli yang tengah fokus pada kemudi memasang telinga baik-baik. Dia juga sangat penasaran pertanyaan yang baru saja diajukan oleh istrinya. "Dari kecamatan sebelah, rumahku sebelum pelabuhan," jawab Marni. Sejak tadi gaya bicara Marni selalu ketus dan seperti orang sedang marah. Akan tetapi Hanum dan Fadli merasa jika Marni kesal karena
mereka telah menabraknya. Sehingga mereka tidak mau mempersoalkan perihal nada bicara Marni yang sangat ketus. "Kenapa ibu tidak naik kendaraan umum saja?" tanya Hanum. "Aku mengantuk. Aku ingin tidur terlebih dahulu." Marni langsung memejamkan mata tanpa menjawab pertanyaan dari Hanum. Sedari tadi, Melia sering menahan napas. Dia sangat ingin mengatakan perihal bau yang dia cium kepada orang tuanya. Akan tetapi, dia merasa sungkan kepada Marni. Sekitar 5 menit berlalu, Melia merasa jika Marni sudah benar-benar terlelap. Akhirnya dia memanggil Hanum dan Fadli. "Ayah, ibu, tidak mencium bau anyir dari tadi," bisik Melia yang mencondongkan tubuh ke depan agar bisa mengecilkan volume suaranya. Dia takut Marni mendengar apa yang dia katakan. Seolah dikomando, Fadli dan Hanum mengangguk secara serentak. Ternyata keduanya dari tadi memang mencium bau anyir juga. "Apa bawaan dari nenek ini, Bu?" tanya Melia. "Shh, diam saja dulu. Tidak enak nanti kalau didengar orangnya," tegur Fadli. Melia terpaksa diam dan kembali duduk di tempatnya. Akan tetapi, Melia sungguh semakin risih dengan bau anyir yang semakin tercium pekat. Fadli yang juga menyadari perihal bau anyir yang semakin pekat, akhirnya membuka jendela hingga separuh. Hanum mengikutinya dan Melia juga melakukan hal yang sama pada jendela yang berada di dekat Aryan yang sedang terlelap. Jendela hanya dibuka separuh karena ini sudah malam. Jika dibuka semua sampai bawah, takutnya mereka masuk angin. "Aduh, dingin sekali. Tutup jendelanya," Marni berkata dengan mata yang tetap terpejam. Fadli dan Hanum saling pandang kembali. Jika mereka tidak membuka jendela, takutnya mereka semua akan muntah karena merasa mual. "Kalian tidak mendengar ucapanku. Kalau kalian tidak mau, apa aku akan melaporkan kalian ke polisi karena telah menabrakku?" Tanpa membantah, Fadli pun menutup kembali jendelanya. Sebagai gantinya, sekarang perutnya benar-benar seolah diobok-obok dan merasa sangat mual. "Ya, berhenti sebentar," ucap Melia yang sudah tidak tahan lagi ingin mengeluarkan isi perutnya. Dia menutup mulut rapat-rapat dengan kedua tangannya. Fadli yang langsung berhenti karena memang di depan mereka tanahnya cukup lebar untuk berhenti. Setelah mesin mobil mati, bukan hanya Melia yang keluar, tetapi juga Hanum dan Fadli. Ketiganya sama-sama mengeluarkan isi perut. Sementara Aryan masih terlelap nyenyak di kursinya. "Melia tidak tahan untuk duduk di sebelah nenek itu ya," ucap Melia sembari membersihkan mulutnya. "Mas, apa tidak sebaiknya kita ajak saja ibu itu untuk periksa ke klinik? Jika memang hasilnya tidak apa-apa, kita berikan dia uang untuk pulang dengan bus," usul Hanum. Melia setuju. Bocah 12 tahun itu sangat berharap sang ayah pun setuju. "Apa yang sedang kalian lakukan? Kenapa lama sekali?" Semuanya menoleh ke arah belakang Fadli yang berada di paling pinggir di semak-semak. Ternyata Marni sudah berdiri di sana. Mereka semua bahkan tidak mengetahui kapan Marni turun dari mobil. Sementara dari tadi tidak terlihat pintu mobil terbuka. "Cepat, lanjutkan perjalanan," ucap Marni lagi. Begini Bu, beberapa kilometer lagi kita memasuki perumahan warga.
Saya sudah memesan kamar di sana. Kita istirahat dulu karena besok perjalanan kita masih panjang dan saya rasa kita semua butuh istirahat untuk memulihkan tenaga, ucap Fadli. Fadli yang merasa tenaganya juga sudah terkuras habis karena muntah barusan. Dia juga merasa lemas karena memang baru kali ini muntah di saat perjalanan. Itu akan memakan waktu sangat lama. Kenapa tidak lanjut saja? Aku ingin cepat sampai di rumahku, ucap Marni tidak setuju. Tapi akan fatal jadinya jika kita memaksakan untuk terus lanjut, Bu. Sementara suami saya sudah lelah. Hanum pun ikut memberikan pengertian. Terserah kalian. Kalau begitu, aku akan lanjutkan jalan kaki saja. Marni pun langsung berjalan menuju ke arah depan. Dia tidak menoleh lagi ke arah belakang dan tidak mendengarkan panggilan dari Fadli dan Hanum. Bagaimana ini, Mas? Ibu itu tidak mau mendengarkan kita. Jika terjadi sesuatu, apa kita akan dituntut? Tanya Hanum. Semoga baik-baik saja, Nenek Marni itu. Toh bukan salah kita juga, kita tidak memintanya untuk jalan kaki sendirian, ucap Fadli sambil menatap ke arah Marni yang semakin jauh meninggalkan mereka. Meskipun usia Marni terlihat seperti 70 tahun lebih, tapi jalannya masih terlihat tegap dan kuat. Yah, Bu, apa nenek itu benar-benar manusia? Kenapa tubuhnya sangat anyir sekali? Tanya Melia. Entahlah, tidak usah dipikirkan lagi hal itu. Ayo sekarang kita masuk dan kita lanjutkan perjalanan, ucap Hanum lalu membuka pintu agar Melia bisa masuk. Bu, Aryan mana? Melia berteriak panik karena tidak menemukan adiknya di dalam mobil. Padahal jelas-jelas tadi Aryan tengah tertidur di sana. Jangan bercanda, Nak, ucap Fadli yang tiba-tiba panik dan langsung berlari ke arah pintu sebelah kanan tempat di mana Arya berada. Sementara Hanum melihat dari pintu yang dia buka untuk Melia tadi. Benar ya, Aryan tidak ada di tempatnya. Aryan menghilang ya. Ya Allah, Aryan kemana? Sontak saja Hanum langsung menangis. Dia tidak bisa membayangkan di mana putranya itu berada sekarang. Apalagi posisi mereka saat ini masih di lokasi yang tidak ada rumah penduduknya. Jika Aryan keluar, tidak mungkin dia tidak melihat kita. Sementara dari tadi kita berada di samping mobil, ucap Fadli sambil mengusap wajah. Apa Melia bilang? Ini semua karena ayah. Ayah tidak membunyikan klakson atau menghidupkan lampu di toko perbatasan tadi. Melia kembali merasa kesal mengingat tadi kedua orang tuanya tidak mempercayai dirinya. Sekarang kita harus cari Aryan, ucap Fadli tanpa menanggapi ucapan Melia. Dia masih tidak percaya akan hal seperti itu. Kita harus cari kemana ya dengan kondisi gelap seperti ini? Tanya Hanum sembari menghapus air matanya. Wush, angin berhembus dan terasa sangat dingin. Pepohonan juga terlihat bergoyang. Sepertinya akan turun hujan. Cepat, kita cari Aryan. Sepertinya akan turun hujan lebat. Kita harus menemukan Aryan sebelum hujan turun. Sekarang posisi kita juga tidak terlalu jauh lagi dengan penginapan yang ayah sudah pesan, ucap Fadli. Oh ya, Melia tunggu di dalam mobil saja.
Bisa bisa jadi Aryan hanya pergi untuk buang air kecil nanti kembali. Ibu dan ayah akan mencari Aryan. Jika Aryan kembali lebih dulu, jangan lupa untuk menelepon ayah dan ibu, ucap Fadli. Melia belum menjawab. Sebenarnya dia juga merasa takut karena ditinggal sendirian di dalam mobil yang sebelah kiri dan kanannya hanya ada semak. Kunci mobilnya, jangan dibuka apapun yang terjadi, ucap Fadli sebelum dia dan Hanum pergi meninggalkan Melia sendiri. Melia membaca semua ayat yang dia hafal. Dia tidak mau hanya termenung, diam sambil menunggu kedatangan kedua orang tua dan adiknya. Karena dia sangat takut terjadi sesuatu hal saat dia sendirian. Karena yang dia tahu, orang yang sendirian akan lebih sering diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Apa ini? Tanya Melia saat tak sengaja menyentuh sesuatu di kursi yang tadi diduduki oleh Marni. Weh, apa isinya? Kenapa busuk sekali? Melia melemparkan lagi benda yang dia pegang barusan. Benda itu berbentuk persegi 4 dengan dibungkus kain berwarna hitam pekat. Astagfirullah, kenapa malah semakin bau? Melia terpaksa membuka jendela mobil agar bau anjir itu bisa berkurang. Lihat bungkusan di sini. Melia terkejut ketika seseorang telah berdiri di pintu mobil dan kepalanya berada di dekat kaca yang barusan dia buka. Ya Allah, nenek, kenapa mengagetkan seperti ini? Ternyata orang yang datang itu adalah Marni. Jangan buang bungkusan itu. Peganglah dan gunakan jika kalian memerlukannya nanti. Maksud nenek? Melia kembali mengambil bungkusan yang tadi dia lempar dan sekarang berada di bawah kakinya. Akan tetapi saat dia duduk dan ingin memperlihatkan bungkusan itu kepada Marni, wanita tua itu telah menghilang dari pandangannya. Loh, nenek Marni kemana? Melia berusaha melihat ke sekeliling mobil. Akan tetapi tidak ada dia menemukan Marni dimanapun. Kenapa cepat sekali perginya nenek itu? Nenek Marni jalan kaki kan? Kok bisa menghilang secepat itu? Astagfirullah, bikin merinding. Melia kembali menutup kaca mobil dan berdiam diri di dalamnya. Jujur saja, saat ini Melia sangat ketakutan ditinggal sendirian. Apalagi detak jantungnya masih belum normal karena dikejutkan oleh Marni tadi. Apa maksudnya nenek Marni? Apa isi bungkusan ini sebenarnya? Jadi kami bisa menggunakan bungkusan ini jika terjadi sesuatu nantinya. Memangnya akan terjadi apa? Melia menyandarkan punggung di sandaran kursi. Kemudian dia terlonjak kaget dan baru menyadari jika bau dari bungkusan itu telah menghilang. Loh, tidak ada bau anjir lagi? Kenapa bisa tiba-tiba hilang? Melia terus melihat bungkusan itu bolak-balik dan tidak menemukan kancing ataupun sesuatu untuk melihat isi di dalamnya. Kak, kita sudah ada di mana? Sekali lagi Melia dibuat terkejut. Dia memegang dadanya dengan sangat kuat karena merasa dirinya tidak baik-baik saja. Berbagai kejadian yang membuatnya terkejut. Dan sekarang Aryan tiba-tiba sudah berada di sebelahnya. Entah sejak kapan adiknya itu berada di sana dan sekarang
sepertinya orang yang baru bangun tidur dan tidak tahu apa-apa. Kamu sejak kapan ada di sini? Tanya Melia ketakutan. Dia takut jika yang duduk di sebelahnya saat ini bukanlah Aryan, adiknya. Loh, maksud kakak bagaimana? Aryan tidak mengerti pertanyaan Melia karena dari tadi dia merasa tidur di sana. Ayah sama ibu di mana, Kak? Bocah 7 tahun yang baru akan masuk SD setelah liburan kenaikan kelas ini melihat ke sekeliling untuk mencari kedua orang tuanya. Ayah dan ibu lagi nyariin kamu. Tadi kamu tidak ada di sini. Kamu itu menghilang. Makanya kakak terkejut. Kenapa sekarang bisa tiba-tiba kamu berada di sini lagi? Loh, aku dari tadi nggak kemana-mana, Kak. Aku pikir aku hanya bangun tidur. Melia dan Aryan sama-sama bingung. Kemudian Melia mengambil ponsel dari tas selempang kecil yang dikenakan dan segera menghubungi ibunya. Assalamualaikum, jawab Hanum setelah sambungan telepon dengan melihat terhubung. Waalaikumsalam, Bu. Aryan ada di mobil. Katanya dia tidak kemana-mana dari tadi. Ibu dan ayah kembali saja ke mobil. Setelah menjelaskan situasinya, sambungan telepon antara Melia dan Hanum akhirnya terputus. Melia masih waspada terhadap Aryan. Saat ini dia duduk mepet di pintu sebelah kiri mobil. Sementara Aryan duduk di dekat pintu sebelah kanan mobil. Melia tidak melepaskan pandangannya dari Aryan untuk melihat apa yang terjadi kepada adiknya itu. Dia pernah mendengarkan cerita jika ada sebangsa jin yang bisa menyamar jadi manusia. Melia sangat takut jika saat ini yang berada di depannya bukanlah Aryan, melainkan jin yang sedang menyamar. Coba baca basmalah, perintah Melia kepada sang adik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa sih, Kak? Tentu saja Aryan bingung karena permintaan Melia. Coba baca 2 kalimat syahadat. Meski masih tetap bingung, tapi Aryan mengikutinya apa yang Melia perintahkan kepadanya. Oke, berarti kamu benar-benar Aryan. Jadi, apa yang kamu ingat saat tidur tadi? Apa kamu berpikir memangnya hanya tidur saja? Atau mungkin kamu ada bermimpi? Aryan terdiam. Dia mencoba berpikir kembali. Mungkin saja ada yang terlupakan olehnya. Rasanya tidak ada. Sepertinya aku memang tertidur sedari tadi, Kak, ucap Aryan. Bertepatan dengan itu, Hanum dan Fadli datang dan segera memeluk Aryan yang menurut mereka sudah menghilang sejak tadi. Kamu dari mana saja, Nak? Tanya Hanum yang tak melepaskan pelukannya dari Aryan. Selanjutnya Aryan menceritakan seperti yang dia ceritakan kepada Melia tadi, bahwa dia merasa hanya tertidur saja. Ya sudah, sebaiknya sekarang kita cepat berangkat dan pergi ke penginapan. Mungkin kita semua butuh istirahat, ucap Fadli untuk menenangkan situasi. Dia yakin ada sesuatu yang tidak beres, tetapi mereka tidak tahu apa itu sesuatunya. Jelas-jelas tadi Aryan tidak berada di tempatnya, tapi Aryan tidak merasa pergi kemana-mana. Fadli akan memikirkan hal itu nanti setelah mereka semua sampai di penginapan. Oke, baiklah, kita berangkat sekarang, ucap Fadli yang sudah duduk di balik kemudi, dan Hanum juga sudah duduk di tempatnya. Mobil yang dikendarai Fadli sudah sampai di lokasi
yang mulai ada beberapa rumah warga. Namun, dia terpaksa berhenti karena di jalan sedang ada pengerjaan perbaikan jalan. Ketika itu, tidak ada mobil yang ikut berhenti di dekatnya. Sekarang ini hanya ada mobil yang dia kendarailah satu-satunya mobil yang lewat di tempat itu. Bang, kapan jalannya bisa dilewati? Apa jalan ini pakai sistem buka tutup? Tanya Fadli kepada para pekerja yang memakai rompi oranye sehingga bercahaya ketika terkena sinar lampu kendaraan. Oh, lewat sini bang. Semua kendaraan dari arah sana diarahkan lewat sini. Nanti akan keluar lagi di jalan besar. Tidak ada belok-belokannya ya bang. Ikuti saja jalan yang ada di gang ini. Nanti keluar sekitar 500 meter di depan jalan ini. Tapi karena kondisi jalan yang memutar, abang akan memakan waktu sedikit lebih lama. Sekitar 2 km perjalanan. Papar petugas yang sedang memegang tongkat lampu aba-aba. Emang apa hanya mobil kami saja yang lewat di sini bang? Tidak ada mobil lain yang lewat dari tadi? Oh ya tentu saja ada bang. Dari tadi mobil yang lewat dan hendak melalui jalan ini kami arahkan melalui gang ini. Abang tenang saja, jalannya bagus dan aspalnya mulus karena memang baru diaspal beberapa waktu lalu. Oke, baiklah bang, terima kasih banyak. Kami jalan dulu bang. Ya, hati-hati bang. Fadli memutar setir dan kini memasuki gang ke sebelah kiri jalan. Benar saja, jalan itu cukup lebar dan aspalnya sangat mulus, sehingga tidak ada guncangan sama sekali. Akan tetapi baru berjalan sekitar 200 meter, suasana mendadak berubah dan jalan mendadak menjadi gelap. Sangat berbeda dengan 200 meter sebelumnya yang memang ada beberapa rumah warga. Hawanya kok dingin sekali ya bu di sini? Tanya Aryan sambil mengusap lengannya. Tahan sebentar ya, kata bapak pekerja tadi kan hanya sekitar 2 km. Tidak lama lagi kita juga akan keluar dari jalan ini, ucap Fadli yang sebenarnya juga merasakan hal yang sama. Bukan hanya Fadli, ternyata Hanum dan Melia juga merasakan kedinginan. Padahal mereka semua mengenakan sweater tebal lengan panjang. Kaca mobil juga tertutup rapat dan AC tidak dinyalakan sama sekali. Loh, kok ini jalannya tanah mas? Bukannya bapak kerja jalan tadi mengatakan jika jalannya sudah diaspal semua? Tanya Hanum merasa heran. Padahal dia mendengarkan apa yang diucapkan oleh pria pekerja jalan tadi. Mas juga tidak tahu, jawab Fadli yang menghentikan mobilnya di ujung aspal. Jalan di hadapan mereka saat ini memang terlihat tanah bercampur batu dan sejauh mata memandang tidak ada terlihat cahaya lampu sama sekali. Kita tidak salah jalan kan mas? Tadi dikatakan untuk jalan lurus, mengikuti jalan ini saja. Kita pun nggak ada belok ke gang ataupun simpang manapun. Iya, mas rasa juga begitu. Kita hanya mengikuti jalan ini sejak masuk tadi. Aku coba lihat peta perjalanan di ponsel dulu ya mas, ucap Hanum sambil mengeluarkan ponselnya. Alhamdulillah masih ada jaringan di sini. Hanum membuka peta dan melihat kemana tembusnya jalan yang ada di hadapan mereka saat ini. Loh, benar ini kok mas jalannya. 1 kilo lebih lagi kita sampai di jalan raya. Jalannya memang memutar. Nanti di depan sana ada belokan tajam ke kanan. Dan nanti keluarnya di jalan raya tadi. Berarti yang dikatakan bapak pekerja
jalan tadi benar jalannya keluar di sana. Tapi kenapa tidak diaspal seperti yang dia katakan? Jadi kita lanjut saja lewat sini berarti ya? Tanya Fadli. Kalau menurut peta ini seharusnya kita memang terus lanjut mas. 1 kilo lebih lagi kita sudah sampai di jalan raya kok. Jawab Hanum sambil memperlihatkan ponselnya kepada Fadli. Oke, bismillah lah. Kita lanjutkan perjalanan lagi ya. Mobil yang dikendarai Fadli berjalan dengan sangat lambat di atas jalan berbatu. Dia memang tidak bisa melajukan jalan mobilnya karena mereka bisa tergunjang-gunjang di dalamnya. Batu-batu di sana memang cukup besar sehingga Fadli harus sangat berhati-hati. Ayah, ibu, dengar sesuatu? Melia bertanya sambil bergeser agar dekat pada Aryan. Dengar apa? Tanya Hanum dan Fadli serentak. Itu seperti ada suara orang yang sedang bermain musik seperti gong atau gamelan. Fadli dan Hanum mencoba mendengarkan apa yang diucapkan oleh Melia. Akan tetapi suami istri itu tidak mendengarkan suara apapun. Enggak ada suara apapun, ucap Hanum. Suaranya sayup-sayup terdengar loh Bu. Masa ayah dan ibu tidak mendengarkan apapun? Kamu dengar gak Aryan? Kali ini Melia menoleh ke arah adiknya. Iya, Aryan dengar, jawab Aryan yang sudah memeluk lengan sebelah kanan Melia. Fadli dan Hanum saling pandang. Mereka bingung dengan apa yang didengar oleh Melia dan Aryan. Sementara mereka berdua tidak mendengarkan apapun. Loh, kenapa mas? Tanya Hanum saat mobil tiba-tiba berhenti. Sepertinya ban mobil kita bocor. Kalian semua tunggu di dalam saja. Fadli membuka pintu mobil dan keluar sendirian. Dia membawa senter yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jika bepergian jauh, Fadli memang membawa barang-barang seperti senter yang mungkin tidak semua orang bisa memikirkan untuk membawa benda seperti itu. Ya Allah, benar bocor mas? Tanya Hanum yang ikut keluar, tapi dia juga memberitahu kedua anaknya untuk tetap berada di dalam mobil. Fadli mengangguk sambil menatap ke arah ban mobil. Depan, sebelah kanan. Ada paku mas? Hanum menunjukkan paku yang tertancap di ban mobil. Kita harus menggantinya sekarang juga sebelum hari semakin larut. Fadli melihat jam di pergelangan tangannya yang menunjukkan hampir jam 9 malam. Mereka terlambat dari jadwal karena beberapa kali ada rintangan di jalan tadi. Kemudian dia menuju ke bagasi mobil dan mengambil peralatan untuk membuka ban di sana. Sementara ban serep tergantung di belakang pintu bagasi mobil. Padahal sebentar lagi kita akan sampai di jalan raya, tapi bannya malah bocor di sini, ucap Hanum yang sekarang beralih jadi memegangkan senter agar Fadli bisa bekerja dengan leluasa. Ya, namanya juga musibah. Ya kita tidak tahu kapan datangnya. Jangan mengeluh. Yang penting kita harus menyelesaikan pekerjaan ini secepatnya agar juga bisa cepat untuk istirahat di penginapan, tegur Fadli. Iya mas, maaf. Fadli terlihat berkeringat. Dia sudah hampir menyelesaikan memasang ban. Hanya tinggal mengencangkan bautnya saja. Ketika itu terdengar suara teng 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 dari sendok dan mangkok kaca yang beradu. Apa itu mas? Orang jualan bakso? Tanya Hanum sambil melihat ke arah belakang mobil. Di kejauhan memang terlihat sebuah lampu yang berjalan semakin dekat ke arah mereka. Sepertinya begitu. Mungkin dia juga mau lewat.
jalan yang sama untuk sampai ke jalan raya karena perbaikan jalan itu, jawab Fadli setelah menoleh sebentar ke arah gerobak bakso dan kembali melanjutkan pekerjaannya. "Melia mau bakso, Bu," teriak Melia dari kaca mobil dekat Aryan yang sudah dibuka sejak tadi. "Aryan juga, Bu," sambung si bungsu. "Kamu mau juga, Mas?" tanya Hanum. "Kalau memang beneran itu orang jual bakso, ya udah kita beli saja untuk kita semua," jawab Fadli tanpa mengalihkan pandangan dari baut terakhir yang dia kunci. Hanum terus menatap ke arah gerobak bakso yang semakin mendekat. Aroma bakso yang mulai tercium sangat menggugah selera, membuat perutnya terasa semakin lapar. Padahal maghrib tadi mereka baru saja selesai makan malam. "Mau bakso, Nak?" tanya tukang bakso yang terlihat sudah berumur. Hanum tebak usianya sekitar 55-60 tahun. "Boleh, Pak. Apa Bapak mau menunggu kami makan di sini? Jadi biar kami makan pakai mangkok saja." "Iya, boleh. Mau berapa?" "4 ya, Pak." "Baiklah, tunggu ya." Bapak penjual bakso terlihat bersemangat untuk mengambil 4 porsi bakso. Sementara Fadli sekeluarga semakin keroncongan karena aroma bakso itu sungguh menggugah selera. "Ayo dimakan." Bapak penjual bakso itu memberikan satu persatu mangkok kepada Fadli sekeluarga. Melia dan Aryan ikut turun dan saat ini mereka berempat duduk di rumput yang ada di pinggir jalan dengan lampu mobil sebagai penerangannya. "Tunggu sebentar di sini ya," ucap bapak penjual bakso dan dia langsung berjalan meninggalkan gerobak. "Mau kemana, Pak, emangnya?" "Kami sudah mau selesai makan dan akan membayar. Kami juga harus melanjutkan perjalanan," ucap Fadli. "Hanya sebentar saja, Bapak akan ke sini lagi." Pria tua itu terlihat berjalan cepat menembus kegelapan malam. Jalan yang dia lalui juga terlihat sangat gelap, tapi pria itu tidak membawa penerangan apapun. "Mau kemana? Kakek itu gelap-gelap seperti ini. Tidak membawa senter pula," ucap Melia sambil terus mengunyah baksonya. "Tunggu." Fadli merasakan ada yang bergerak-gerak di dalam mulutnya, sehingga dia mengeluarkan isi mulut ke dalam tanah di hadapannya. "Astagfirullah, apa ini?" Fadli langsung berdiri setelah memutahkan apa yang barusan ada di mulutnya. Di atas tanah terlihat belatung putih yang bergerak-gerak. Melihat hal itu, sontak saja Hanum dan kedua anak mereka ikut berdiri. "Itu belatung ya?" tanya Melia dengan mata melotot. Fadli sekeluarga menatap mangkok bakso yang masih berada di tangan mereka masing-masing. Secara serentak, mereka berempat meletakkan mangkok bakso itu di atas tanah. Sampai di sini dulu teman-teman ceritanya. Klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari AK Misteri. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.